ketika kalian sudah disumpah jabatan sebagai kepala daerah, ya kan, kalian adalah pemimpin di suatu daerah yang mana tidak boleh, ya kan, terintervensi dari pihak manapun. Oke? Ya, percuma dong udah menang pemilihan umum bukannya dengerin rakyatnya, ini malah cuma dengerin apa kata ketum partainya. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Teman-teman, ini masih mengenai retret ya. Ada yang ngomong retreat, ada yang ngomong retreat, ya pokoknya seperti itu teman-teman. Intinya kita masih membicarakan tentang Bu Megawati yang menginstruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah yang sudah dilantik untuk tidak mengikuti retret atau menunda, dan bisa juga melarang teman-teman. Dan itu buntut dari ditahannya Hasto oleh KPK. Ditetapkannya tersangka kemudian ditahan teman-teman. Nah, ini sesuai dengan dugaan. Jadi respon-respon netizen bermunculan ya, pegiat sosial media juga tentang keputusan Bu Megawati ini yang memberikan surat kepada seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia teman-teman, menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retret tersebut. Yang menjadi kepala daerah dari kader PDIP ada yang tetap ikut sesuai dengan arahan Pak Prabowo Subianto, dan ada juga yang memang ikut arahan Bu Megawati untuk tidak berangkat ke Magelang teman-teman. Kepala daerah kan dipilih oleh rakyat ya teman-teman, kemudian dilantik oleh Pak Prabowo Subianto, dan setelah dilantik disumpah itu kan harus ikut dalam sistem ya, satu visi satu misi. Nah, ini awal dilantik untuk mengikuti retret kan itu bagian dari sistem tersebut. Ya otomatis harus ikut, dan harapan masyarakat mayoritas kan ingin kepala-kepala daerah itu untuk mengikuti retret tersebut teman-teman, sebagai pembekalan, sebagai penyatuan visi misi. Makanya wajar banyak yang merespon tentang hal ini. Oke, kita lihat videonya seperti apa teman-teman. Megawati larang kepala daerah PDIP ikut retreat di Akmil Magelang. Katanya sih kepala daerah harus tunduk pada arahan partai. Tapi, bukankah mereka juga pejabat negara? Padahal retreat ini program pemerintah. Program pemerintah. Sinergi pusat dan daerah. Presiden Prabowo berharap semua kepala daerah hadir. Tapi PDIP malah tegas melarang. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah kepala daerah lebih loyal ke partai daripada negara? Apakah ini bentuk oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintah baru? Banyak kepala daerah PDIP akhirnya memilih absen. Apakah ini sikap loyalitas atau justru tekanan politik? Menurut kalian, kepala daerah harus lebih tunduk pada partai atau mengikuti kebijakan negara? Kebijakan negara sih teman-teman ya, kan bekerja untuk rakyat ya, bukan untuk ketua partai. Oh, ini kepala daerah yang di Sulawesi Utara dari PDIP yang tidak ikut retret teman-teman. Kemudian ada juga yang ikut ini dari Bupati Brebes teman-teman, tetap hadir pada retret Akmil di Magelang. Beberapa kepala Andre daerah dari PDIP Perjuangan di Sulawesi Utara diketahui tidak mengindahkan instruksi Magelang, Ketua Umum teman-teman. Megawati Soekarno Putri terkait larangan mengikuti retret di Magelang. Wali Kota Manado Andre Angou dan Bupati Bolmong Utara Sirajuddin Lassena terlihat menghadiri acara tersebut Nah, itu bersama sudah 7 kepala memakai daerah seragam lainnya, ya. termasuk Gubernur Julius Selvanus. Sementara itu, 5 kepala daerah, seperti Bupati Minahasa Robi Dondo Kambe dan Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, memilih menaati instruksi dengan tidak hadir. Wali Kota Tomohon Carol Senduk dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju lokasi retreat. Jadi ada yang ikut arahan Bu Mega ya, dan ada yang memang tegak lurus untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak Prabowo Subianto. Bupati Grobogan Setia Hadi ini tetap ikut ya, saya langsung ke Magelang dari kader PDIP. Minimal maksimal jam 3 sore. Ya, jadwalnya sana. Tetap ikut retreat Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah. Kalau Pramono Anung Bang Dul ikut nggak teman-teman? Takutnya saya salah, katanya nggak ikut. Kami ingin menjelaskan pertama bahwa program retreat itu adalah sebuah program dalam pandangan Partai Golkar, adalah sebuah program yang sangat
fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, dalam rangka untuk memberikan semangat, dalam rangka untuk memberikan wawasan. Jadi retret itu bagi Partai Golkar itu semacam orientasi kerja ya bagi para kepala-kepala daerah sebelum memulai tugasnya, maka diberikan di situ ya semacam Pembekalan. berikan suatu pembekalan, diberikan modal ya, dan karena itu kami anggap sebagai semacam sebuah orientasi kerja. Jadi ingat ya sama kata-kata Pak Prabowo, ada yang mau melawan saya, ingin menjadi raja kecil. Kalau dicocok-cocokkan, ada yang mau melawan saya, ini Bu Megawati bisa dibilang melawan ya teman-teman. Menjadi raja kecil, cocok ya. Sampai ini Bung Teddy Gusnaedi juga mengatakan hal seperti ini teman-teman. Kader PDIP tunda ikuti retreat kepala daerah Teddy Gusnaedi. Katanya Prabowo jangan disetir Jokowi. Kok Megawati boleh? Nah itu ya teman-teman. Dan memang dengan adanya instruksi seperti ini dari Bu Megawati kepada kader-kadernya untuk tidak mengikuti retret, bisa dibilang Bu Megawati mengecewakan Pak Prabowo lagi. Dulu kan teman-teman juga tahu ya, itu dulu mengenai perjanjian batu tulis. Teman-teman pasti masih ingat mengenai hal tersebut. Kita lihat bagaimana tanggapan netizen. Banting tuh aneh banget ya kan, kepala daerah kemarin udah dilantik sama presiden, mereka harus ikut retreat di Magelang. Nah di saat yang bersamaan si Hasto sekjennya Banteng ini ketangkap KPK gara-gara kasus suap. Nah tiba-tiba Mega Chan melarang kepala daerah dari partai Banteng yang udah dilantik sama presiden buat ikut retreat di Magelang. Kepala daerah kayak gubernur, wali kota itu kan dipilih sama rakyat, harusnya udah jadi petugas sama pelayan rakyat. Lah ini Mega Chan malah nyuruh mereka yang dari Banteng buat kagak ikut retreat di Magelang. Bahkan Banteng sampai keluarin surat edaran kayak gini, lo lihat, lo pause aja videonya. Nyuruh pemimpin daerah dari partai Banteng buat nunggu komando partai. Ini Banteng mending lo bikin negara sendiri aja daripada bikin repot. Pertanyaan besarnya, ini mereka yang udah menang pemilihan beneran jadi petugas rakyat yang harus melayani masyarakat? Apa cuma petugas partai doang yang cuma nurut apa kata ketumnya? Percuma dong udah menang pemilihan umum bukannya dengerin rakyatnya, ini malah cuma dengerin apa kata ketum partainya. Tadi siang info dari Kompas malah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Amarano katanya menunda retreat dan malah nurut apa kata Mega Chan. Kalau beneran nurut kata emaknya doang, kelihatan kan kualitas pemimpin dari Banteng tuh kayak gimana. Mereka cuma petugas partai, bukan murni jadi pemimpin karena peduli sama rakyat. Nah pertanyaan yang diajukan oleh abang ini ya saya yakin mewakili ya pertanyaan dari teman-teman mengenai kader PDIP yang menjadi kepala daerah yang tidak mengikuti retret. Lucu juga di negara kita ini ya, ada kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, ya kan? Kemarin mereka sudah disumpah jabatan di agamanya masing-masing, di mana mereka harus mengemban amanah, harus bisa menjalankan rodanya pemerintahan dengan baik dan benar. Setelah mereka dilantik, pemerintah pusat mengadakan yang namanya agenda retreat. Itu isinya itu pembekalan dan juga menjalin komunikasi yang baik antar kepala daerah, gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ada instruksi dari partai tertentu yang melarang kadernya untuk datang ke sana. Jadi semisalkan ada kepala daerah nih dari kader partai itu, gak boleh datang ke sana dulu, nunggu instruksi. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya kalian itu dipilih oleh rakyat atau oleh partai sih? Itu yang menjadi pertanyaan saya tuh. Karena kalau kalian dipilih rakyat, harusnya jangan tanya partainya, tanya rakyatnya boleh apa enggak saya mengikuti kegiatan retreat gitu. Coba tanya, kalau semisalkan rakyatnya gak usah, gak boleh, baru, ya kan? Ya memang ada juga yang mengindahkan, ada juga yang tidak mengindahkan, tetap datang ke sana ya, walaupun kader partai itu. Intinya di sini adalah, menurut saya, ketika kalian sudah disumpah jabatan sebagai kepala daerah, ya kan, walaupun kalian dari kader partai itu, ya tetap kalian adalah pemimpin di suatu daerah yang mana tidak boleh, ya kan, terintervensi dari pihak manapun. Oke? Belum bosen untuk sok berkuasa.
banyak petugas partai, harusnya gubernur, wakil gubernur, bla bla bla. Yang di highlight petugas partai atau petugas rakyat. Nah itu ya pertanyaan yang muncul teman-teman. Ibu Megawati Soekarno Putri, ibu mendapatkan kritikan pedas dari mulut netizen gara-gara ibu memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut retreat di Magelang karena Pak Hasto ditangkap KPK. Ini isi komentarnya para netizen itu. Gimana? Saya bacakan. Kepentingan partai di atas kepentingan negara. Mantap dah Bu D1 ini. Orang ini nggak mikirin apa kepala daerah yang budgetnya pas-pasan. Belum lagi anggaran panitia terbuang percuma dong karena pesertanya berkurang. Nyusahin aja nih. Dipilih oleh rakyat, diatur oleh partai. Kepentingan partai lebih besar dari negara. Yang milih rakyat malah jadi boneka megaloman. Jadi jangan pernah pilih calon dari PDIP. Percuma mereka boneka mega. Ini Bu, ini adalah suara curhatan hati para netizen. Jangan tersinggung dan jangan sakit hati loh Bu. Saya pernah menjelaskan bahwa partai politik yang kalah di Pilpres atau partai politik yang berpotensi untuk menjadi oposisi dilarang untuk ikut pilkada. Karena pilkada itu kan ingin mencetak kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dalam arti lain, pilkada itu ingin mencetak kepala daerah baik di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati, di mana masing-masing dari bupati dan gubernur itu keduanya sama-sama merupakan bawahan presiden. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana risiko yang akan dimunculkan nanti ketika pilkada dimenangkan oleh pihak oposisi misalnya, atau pihak yang kalah di Pilpres yang berpotensi untuk menjadi oposisi. Di satu sisi, kepala daerah itu merupakan bawahan presiden, tetapi di sisi lain dia juga merupakan bawahan daripada partai politik atau ketum partai politik. Hal ini kalau terus-terusan dibiarkan, maka akan terjadi konflik kepentingan, Pak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika presiden menginginkan bupati untuk berperilaku A, sementara partai politik atau ketum dari partai politik menginginkan agar bupati atau gubernur itu berperilaku B. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tidak ada cara lain kecuali partai politik yang kalah di Pilpres atau partai politik yang beroposisi dengan pemerintah dilarang untuk ikut pilkada. Karena sekali lagi pilkada itu mencetak pembantu presiden sama seperti menteri. Saya kasih contoh misalnya Masinton. Yang merupakan kader PDIP yang sekarang ini sedang menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya, siapa yang akan diikuti oleh Masinton? Apakah Ibu Megawati atau Bapak Presiden Prabowo? Apakah Ibu Megawati atau Pak Presiden Prabowo, teman-teman? Itu ya pertanyaan dari abang ini. Salah satu kader PDIP yang menjadi kepala daerah, yaitu Masinton jadi bupati, teman-teman. Nah, ini berita mengejutkan saya, jujur saja. Ibu Megawati meminta kepada kader PDIP yang menjadi wali kota kepala daerah jangan ikut retreat pembekalan dari Presiden Prabowo. Wow, luar biasa. Jadi benar dugaan saya, Megawati ini memang susah move on. Benar-benar. Megawati lupa, ibu lupa. Kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan dipilih oleh ibu. Ya, dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai ibu atau ibu sendiri. Mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan membawa amanat bagi bangsa ini untuk memajukan kota, kabupaten, provinsi. Bagaimana mungkin ibu mengajarkan tidak ikut
pembekalan, tidak ikut retreat, di mana Presiden Prabowo akan memberitahu ya kiat-kiat sukses menjadi kepala daerah. Bagaimana mungkin kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, tidak bekerja sama dengan presiden? Pemimpin yang ketika mendapatkan amanat rakyat, tapi Anda lebih memilih manusia daripada perintah Tuhan untuk melayani bangsa ini. Nah itu dia ya teman-teman mengenai retret ya yang mendapat sorotan dari netizen karena Bu Megawati menginstruksikan kadernya untuk tidak berangkat ke Magelang teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sama tadi.